Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Hairunisa dari kelas A Farmasi dengan NIM O1A1200007. Izin memaparkan UTS Biokim Farmasi mengenai metabolisme karbohidrat dan metabolisme lipid. Di mana pokok pembahasannya yaitu yang pertama, istilah dari glikolisis, glikogenolisis, glikogenesis, metabolisme, katabolisme, anabolisme. Yang kedua yaitu proses metabolisme glukosa aerob menghasilkan energi lebih besar dibanding anaerob. Yang ketiga yaitu hubungan metabolisme karbohidrat dan metabolisme lipid. Yang keempat, bukti bahwa energi dihasilkan dari metabolisme lemak lebih tinggi dibandingkan energi yang diperoleh dari metabolisme karbohidrat. Yang kelima, salah satu penyakit yang terkait gangguan metabolisme lipid beserta cara mengatasinya atau cara mengobatinya. Materi yang pertama yaitu istilah dari glikolisis. Glikolisis merupakan reaksi pemecahan molekul glukosa yang memiliki 6 atom C menjadi asam pirufat yang memiliki 3 atom C yang berlangsung secara anaerob dalam sitoplasma dan menghasilkan energi berupa 2 molekul ATP. Yang kedua, istilah dari glikogenolisis. Glikogenolisis yaitu pemecahan glikogen menjadi glukosa. Glikogen yang ada di dalam sel dapat diubah menjadi glukosa. Proses perubahan ini dikenal sebagai proses glikogenolisis. Glikogenolisis tidak berjalan spontan, tetapi melalui beberapa tahap. Tahap pertama adalah proses fosforilase glikogen oleh pengaruh enzim glikogen fosforilase, sehingga dilepaskan glukosa 1-fosfat. Glukosa 1-fosfat diubah menjadi glukosa 6-fosfat oleh enzim fosfoglukomutase. Langkah terakhir adalah defosforilase glukosa 6-fosfat oleh pengaruh enzim glukosa 6-fosfat, sehingga terbentuk glukosa. Istilah yang ketiga yaitu glikogenesis. Glikogenesis merupakan proses biosintesis glikogen dari glukosa. Perubahan kimia secara enzimatik ini tidak berjalan spontan, tetapi bertahap. Reaksi diawali dengan proses fosforilase glukosa menjadi glukosa 6-fosfat dengan bantuan enzim glukokinase. Selanjutnya, glukosa 6-fosfat diubah menjadi isomernya, glukosa 1-fosfat di bawah pengaruh enzim fosfoglukomutase. Yang keempat, istilah dari metabolisme. Metabolisme merupakan salah satu proses yang sangat penting yang terjadi pada makhluk hidup karena dalam proses ini, selain terjadi reaksi yang simultan, juga terjadi proses penghasil energi untuk kelangsungan makhluk hidup. Istilah yang kelima yaitu katabolisme. Katabolisme merupakan proses perombakan senyawa organik kompleks menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana. Sedangkan istilah dari anabolisme merupakan proses pembentukan senyawa organik sederhana menjadi senyawa molekuler yang lebih kompleks. Proses metabolisme glukosa yang pertama yaitu proses metabolisme glukosa aerob, di mana reaksi yang terjadi yaitu C6H12O6 plus 6O2 menghasilkan 6CO2 plus 6H2O plus 36 ATP. Di mana pada proses metabolisme glukosa aerob ini berlangsung melalui 3 tahap. Yang pertama yaitu glikolisis, yang kedua siklus Krebs, dan yang ketiga sistem transport elektron. Di mana di antara proses glikolisis dan proses siklus Krebs terjadi proses dekarboksilasi oksidatif. Tahap yang pertama pada proses ini yaitu glikolisis, di mana pada tahap glikolisis terjadi perubahan satu molekul glukosa atau yang memiliki atom C6 yang terjadi di sitoplasma, menghasilkan 2 asam pirufat, 2 NADH, dan 2 ATP, di mana 2 asam pirufat ini mengalami dekarboksilasi oksidatif atau proses yang merupakan reaksi antara glikolisis dengan siklus Krebs menjadi 2 asetil-CoA, 2 NADH, dan 2 CO2. Tahap yang kedua yaitu siklus Krebs.
Tahap yang pertama yaitu gugus berkarbon 2 atau asetil-CoA memasuki siklus Krebs. Siklus Krebs terjadi di matriks mitokondria yang berlangsung secara aerob, di mana pada siklus Krebs ini menghasilkan 2 ATP, 4 CO2, 6 NADH, dan 2 FADH2. Tahap yang ketiga yaitu sistem transport elektron. Sistem transport elektron terjadi di bagian membran dalam mitokondria. Sistem transport elektron berlangsung secara aerob. Pada sistem transport elektron, hidrogen dari siklus Krebs diubah menjadi proton dan elektron, di mana pada sistem transport elektron ini O2 berperan sebagai penerima elektron yang terakhir, di mana O2 akan menerima H+ menjadi H2O. ATP yang dihasilkan pada sistem transport elektron ini yaitu 34 ATP. Pada sistem transport elektron ini terjadi dua reaksi, yaitu 10 NADH2 plus 5 O2 dengan bantuan enzim sitokrom menghasilkan 5 H2O plus 10 NAD plus 30 ATP. Reaksi yang kedua, 2 FADH2 plus O2 dengan bantuan enzim sitokrom menghasilkan H2O plus 2 FAD plus 4 ATP. Secara singkat, berikut tabel dari tahapan-tahapan tersebut beserta tempat, substrat, dan hasilnya. Pada tahapan glikolisis tadi, tempat terjadinya yaitu di sitoplasma, di mana substratnya adalah glukosa dan pada proses glikolisis tersebut menghasilkan 2 asam pirufat, 2 ATP, dan 2 NADH. Pada tahapan dekarboksilasi oksidatif, tempat terjadinya di matriks mitokondria, substratnya 2 asam pirufat dan menghasilkan 2 asetil-CoA, 2 NADH, dan 2 CO2. Pada tahapan siklus Krebs, tempat terjadinya di matriks mitokondria, substratnya 2 asetil-CoA yang dihasilkan yaitu 6 NADH, 2 ATP, 2 FADH, dan 4 CO2. Pada tahapan transport elektron, tempat terjadinya yaitu di krista mitokondria, substratnya NADH atau 3 ATP dan FADH atau 2 ATP. Menghasilkan 34 ATP ditambah H2O. Yang kedua yaitu metabolisme anaerob. Jenisnya yaitu yang terjadi pada metabolisme anaerob ini yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Di mana ada perbedaan antara fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Faktor pembedanya yaitu kalau pada fermentasi alkohol terjadi pada sel jamur untuk pembuatan tape dan minuman anggur, sementara di fermentasi asam laktat terjadi pada sel otot hewan, manusia, eritrosit, serta bakteri atau jamur dalam pembuatan keju atau yogurt. Faktor pembeda yang kedua yaitu pada fermentasi alkohol, akseptor elektronnya yaitu asetildehida, sedangkan pada fermentasi asam laktat, akseptor elektronnya yaitu asam pirufat. Faktor pembeda yang ketiga yaitu pada fermentasi alkohol, hasil akhirnya adalah etanol, sedangkan pada fermentasi asam laktat, hasil akhirnya adalah asam laktat. Di mana pada fermentasi alkohol terjadi reaksi C6H12O6 menghasilkan 2 CO2 plus 2 C2H5OH atau etanol plus 2 ATP. Pada fermentasi asam laktat terjadi reaksi C6H12O6 menghasilkan 2 C3H6O3 atau asam laktat plus 2 ATP. Selanjutnya adalah hubungan metabolisme karbohidrat dan metabolisme lemak. Lemak disintesis dari karbohidrat melalui asetil-CoA dan gliserol yang berasal dari PGAL. PGAL merupakan zat antara dalam peristiwa glikolisis dan daur Krebs. Secara kimiawi, lemak tersusun dari penggabungan suatu asam lemak dan gliserol. Asam lemak dapat berubah menjadi karbohidrat atau gula sukrosa.
Para ahli yang melakukan penelitian untuk membuktikannya adalah Cornbers dan Krebs dengan menggunakan unsur radioaktif. Hasil dari penelitiannya menghasilkan suatu siklus yang disebut siklus glioksilat. Nah, diagram glioksilat dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, asam lemak mengalami beta oksidasi menjadi unit-unit yang terdiri atas 2 karbon. Pada tiap unit, 2 karbon mengikat satu molekul CoA menjadi molekul asetil-CoA yang dapat masuk ke jalur metabolisme karbohidrat. Selanjutnya, gliserol dapat terbentuk dari transformasi karbohidrat. Reduksi terhadap dehidroksiaseton fosfat merupakan awal reduksi untuk terbentuknya gliserol. Selanjutnya, jika gliserol mengalami reduksi, maka akan terbentuk gliserol fosfat dengan bantuan enzim dehidrogenase fosfat. Sebaliknya, jika gliserol fosfat mengalami hidrolisis atau desfosforilasi, maka akan terbentuk gliserol dengan bantuan fosfatase. Nah, di sini gliserol memasuki jalur metabolisme karbohidrat di antara glukosa dan pirufat. Oleh karena itu, gliserol dapat berubah menjadi glukosa atau pirufat. Apabila sel tidak membutuhkan energi atau kebutuhan energinya telah tercukupi, maka asetil-CoA yang berasal dari beta oksidasi akan dirakit kembali menjadi komponen lemak. Selain itu, kelebihan karbohidrat pun akan diubah menjadi lemak. Kemudian lemak tersebut akan disimpan di dalam jaringan tubuh di bawah kulit. Pembahasan yang selanjutnya yaitu bukti bahwa energi yang dihasilkan metabolisme lemak lebih tinggi dibandingkan energi yang diperoleh dari metabolisme karbohidrat. Lemak sebelum digunakan sebagai energi terlebih dahulu dihidrolisis oleh enzim yang bernama enzim lipase menjadi monomernya yaitu gliserol dan asam lemak. Tahap yang pertama yaitu gliserol. Pada tahap awal dihasilkan 1 ADH. Pada proses ini 1 ATP dibutuhkan untuk mengubah gliserol menjadi gliserol 3-fosfat. Kemudian pada proses glikolisis dihasilkan 1 NADH plus 2 ATP. Selanjutnya pada proses DO atau dekarboksilasi oksidatif dihasilkan 1 NADH. Dan terakhir dalam siklus Krebs dihasilkan 3 NADH plus 1 FADH2 plus 1 ATP. Sehingga energi yang dihasilkan yaitu pada proses glikolisis, hasil yang diperoleh dari proses glikolisis tersebut 1 FADH plus 2 ATP, menghasilkan hasil dalam bentuk ATP yaitu 5 ATP. Pada proses dekarboksilasi oksidatif, hasil yang diperoleh yaitu 1 FADH menghasilkan 3 ATP. Pada proses siklus Krebs, hasil yang diperoleh yaitu 3 FADH plus 1 FADH2 plus 1 ATP. Hasilnya yaitu 12 ATP. Jadi total proses katabolisme gliserol yaitu menghasilkan 19 ATP. Nah, terdapat 2 tindakan yang dapat mengatasi suatu penyakit. Yang pertama yaitu tindakan preventif. Tindakan preventif adalah tindakan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya suatu penyakit. Karena pada pembahasan ini kita membahas penyakit diabetes mellitus, maka salah satu tindakan preventif yang dapat dilakukan untuk si penderita diabetes mellitus adalah olahraga. Olahraga merupakan salah satu usaha tindakan preventif untuk penderita diabetes mellitus karena berguna untuk menurunkan kadar insulin dalam tubuh. Juga sangat bagus untuk mengurangi tekanan darah dan berat badan. Penderita diabetes mellitus yang melakukan olahraga secara rutin lebih jarang terkena serangan jantung dan stroke. Olahraga yang disarankan penderita diabetes mellitus adalah jogging, jalan kaki, senam, dan renang. Jadi tidak semua olahraga dapat dijalankan oleh si penderita diabetes mellitus. Selama olahraga, konsumsi oksigen seluruh tubuh dapat meningkat 20 kali lipat dan memungkinkan dapat meningkat lebih tinggi pada otot-otot yang sedang bekerja.
untuk memenuhi kebutuhan energi pada saat berolahraga, cadangan glikogen dan trigliserida jaringan lemak dan glukosa dilepaskan dari hati. Penurunan insulin plasma dan terjadinya glukagon tampaknya diperlukan untuk peningkatan awal produksi glukosa hepatik saat olahraga. Sedangkan tindakan yang kedua yaitu tindakan kuratif, di mana tindakan kuratif adalah tindakan yang dilakukan setelah terjadinya suatu penyakit atau dikenal dengan pengobatan. Nah, di sini saya membahas salah satu obat yang dapat dipercaya dapat menyembuhkan penyakit diabetes mellitus, yaitu glibenclamide atau sering juga disebut gliburide. Merupakan obat diabetik oral yang biasanya dibuat dalam bentuk sediaan tablet dengan bahan tunggal maupun bahan campuran. Glibenclamide merupakan obat yang sering digunakan dalam pengobatan diabetes mellitus atau DM tipe 2. DM tipe 2 merupakan penyakit yang sangat serius dan harus dilakukan pemantauan yang teratur. Fungsi dari glibenclamide sendiri bekerja dengan cara menstimulasi sel beta pankreas untuk mengeluarkan insulin. Dalam kenyataannya, antidiabetes sering dibuat menjadi sediaan tablet untuk penggunaan oral. Tablet yang dibuat dapat berisi glibenclamide tunggal maupun dengan campuran dari beberapa obat antidiabetes lain, seperti campuran antara metformin dan glibenclamide. Namun, dalam penggunaannya, tablet dengan campuran glibenclamide dan metformin lebih disukai karena mempunyai efek yang sinergis dan dapat memperkecil efek samping dari masing-masing obat, sehingga dapat meminimalisir efek samping obat bila dibuat tablet dengan bahan aktif tunggal. Berikut adalah daftar pustaka dari sumber-sumber yang saya gunakan pada pembahasan saya sebelumnya. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.